Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafatu wassalatu ala nabiyil habibil mustafa wa ala alihi ahla sirri wal wafa amma ba'du. Panggilnya teman-teman atau adik-adik ya? Ini kayaknya umurnya jauh ya. Coba paling tua umur di sini berapa? 2003 ada kelahiran 2003? Ada. 2001 deh, ada nggak? Oh berarti memang saya udah beda banget generasi, saya 2000. Udah tua banget ya Masya Allah. Ini pengen panggilnya teman-teman atau adik-adik? Teman-teman ya, teman-teman yang adik-adik siapa kamu ya? Oke, teman-teman semua, alhamdulillah, alhamdulillah segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Termasuk nikmat iman, nikmat sehat. Sampai di hari berapa kita masuk hari ini? Hari ke berapa? 14. Hari ke 12 apa 11? Hari berapa? 14. Aku aja sampai ngain hari ke-14. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat umur. Ya, di hari ke-14 kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, mudah-mudahan bertemu dengan Lailatul Qadar. Tak lupa salat dan salam kita disurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam pengikutnya hingga akhir zaman. Gimana puasa hari 14 aman? Aman ya? Aku izin berdiri ya? Boleh? Ini soalnya aku nih udah pernah pendek gitu ya, kalau dulu makin gak kelihatan. Ini insya Allah hari ini kita mau ngisi, mau dengarkan materi tentang apa? Ada yang tahu nggak? Materinya judulnya tentang apa? Kembali pulang. Ada? Oh, ini belum diganti kayaknya. Yang nayangin siapa? Ada nggak? Udah saya ganti kalau nggak salah. Judulnya udah kembali pulang juga. Oh belum ya. Ya jadi insya Allah hari ini kita akan membahas materi tentang kembali pulang. Sebelum itu aku mau cerita. Jadi aku tuh balik ke Indonesia tahun 2023 bulan November. Jadi kalau di Indonesia udah 2 tahun alhamdulillah. Jadi teteh selama di Mesir itu 5 tahun. Dan ketika di Mesir aku pernah puasa suhu derajatnya 46. Aduh, itu panas banget Masya Allah. Jadi memang kalau misalnya dalam bahasa Arab, Ramadan itu artinya membakar. Ramadan itu artinya membakar. Dan orang Arab tuh biasanya emang kalau lagi puasa itu suhunya lagi panas-panasnya. Ya makanya kalau di sana sunscreen itu 75, SPF-nya setengah dari situ. 75, 100. Kalau di sini kan maksimal berapa? 50 ya? Paling gitu ya, biasanya di sana 75. Mulai dari situ, ya jadi Masya Allah, makanya kalian harus bersyukur, apalagi anak IPB ini rendah banget ya, dari anaknya, ini kalian harus banyak bersyukur. Ya karena ada orang yang kuliah, mana ada pohon, gitu ya. Itu dulu aku pas di Mesir ya, sebelum kita masuk materi, itu aku benar-benar jarang banget melihat namanya pohon. Kita kalau mau melihat pohon itu harus bayar. Harus bayar. Jadi ada fasilitas taman, dan taman itu kalau kita mau masuk bayar. Mau piknik bayar, gak ada taman terbuka di sana. Jadi Masya Allah, kita ya teman-teman patut bersyukur kuliah di IPB yang rindang ini, yang ada ini ya, walaupun kadang ngeluh, kenapa sih kayak tadi nanti sebuah ini macet banget, karena baru kalau nggak di sini ya, macet banget daerahnya, orang ketahan kuliah di sini ya, tapi ternyata ya mending macet dibanding ngerasain suhu 45, 46 gitu ya Masya Allah. Nah Insya Allah hari ini kita akan mempelajari sebuah materi, judulnya boleh gak? Panitia kayaknya di refresh lagi ya linknya, soalnya udah saya ganti judul, ini masih lama. Jadi judulnya itu kembali pulang. Di sini ada suatu quotes ya, menemukan ketenangan dalam muara jiwa. Ada yang pernah dengar quotes ini nggak? Quotesnya siapa? Buya Hamka. Jadi teman-teman, di sini siapa yang pernah ngerasain galau? Galau mungkin tentang nilai, atau galau tentang karir, atau galau tentang pertemanan, atau galau tentang percintaan, sih semuanya pernah ngalamin ya? Yang gak ada sesoleh-solehnya orang, mau dia kuliah Madinah, kuliah di Azhar, semua pasti pernah ngalamin yang namanya galau. Tapi kadang kita tuh bingung, ini perasaan gue nih udah ikut mentoring, gue nih udah kumpul sama orang-orang soleh, tapi kok hati gue nih gak ngerasa tenang ya? Di perasaan nih gue udah berusaha memperbaiki diri, tapi kok dia gak pernah ngelirik ke gue ya? Semua orang pasti pernah mengalami hal tersebut teman-teman. Makanya insya Allah hari ini materi mentoring Akbar adalah tentang bagaimana kita menemukan kembali ketenangan. Ya, karena tuh kita berusaha cari ketenangan itu di mana sih? Kita hadir ke kajian ini sampai kita anak blok M mana-mana kita cari itu ketenangan.
Tapi ternyata kalau kata Buya Hamka, ketenangan itu sejatinya dekat. Ketenangan itu sejatinya dekat. Ada di mana? Ada di dalam jiwa kita. Di dalam jiwa kita. Jadi percuma teman-teman, teman-teman mau nyari sampai kuliah di Mesir, kuliah di Arab, atau dimanapun teman-teman cari itu ketenangan. Padahal sejatinya ketenangan itu dekat, ada di dalam diri kita. Boleh next slide? Ini semoga kelihatan ya. Mengenali kegelisahan diri. Teman-teman, dalam mengatasi segala kegalauan, kegelisahan, hal yang pertama kali harus kita ketahui adalah kita kenal sama diri sendiri. Kalian paham, oh aku tuh orangnya mutan, aku tuh orangnya mager. Kalian harus paham, mengenali kegelisahan diri. Ya, makanya di sini mengenali diri kita adalah salah satu faktor penting dalam menjalani kehidupan sebagai hamba. Menjadi hamba Allah penting banget bagi kita untuk mengenali diri sendiri. Oh, gua tuh orangnya kalau ngomong keras. Oh, saya tuh orangnya pokoknya profesionalis. Itu kita penting mengenali. Jadi jangan sampai nyepelin, oh, ilmu mental health, ilmu mengenali diri sendiri, self improvement itu ilmu yang biasa aja. Enggak, itu penting banget dalam kehidupan kita menjadi hamba Allah. Makanya kadang kita nggak setuju kalau ada orang yang bilang nih, kalau tuh ada orang yang mungkin sakit mental dibilang jarang sholat. Enggak, itu berbeda jauh. Berbeda jauh. Karena penting banget untuk kita menjadi hamba yang berkualitas untuk mengenali diri sendiri. Makanya ada ungkapan dari para sufi adalah man arafa nafsahu arafa rabbahu. Dan siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Semakin kita kenal diri kita dengan baik, insya Allah kita akan semakin mengenal Allah. Prosesnya apakah ketika kita kuliah doang? Atau ketika kita SMA doang? Atau ketika kita kerja doang? Apakah prosesnya sebatas itu saja? Jawabannya apa? Prosesnya seumur hidup. Prosesnya seumur hidup. Teteh teman-teman, ketika SMA jauh berbeda sama teteh ketika sekarang. Jadi jangan sampai ngerasa, kayaknya gue sama deh kayak gue di SMA. Kayaknya gue tuh dulu pas di SMA, orangnya ya suka berkumpul sama orang-orang soleh, bisa aja. Jadi pas kuliah beda. Kayaknya gue interest deh kalau dengerin kajian-kajian. Bisa jadi pas kuliah beda. Makanya proses mengenal diri sendiri jangan sampai kalian mencukupi. Ya udah nih gue mengenali diri gue sendiri pas gue maba, kayaknya gue begini orangnya. Nanti 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan gue pas kuliah kayaknya sistemnya seperti ini. Penyesuaiannya begini. Enggak. Proses mengenali diri sendiri itu prosesnya seumur hidup. Tulal hayat, sepanjang hidup. Makanya kita nggak bisa mencukupi. Nggak boleh bahkan. Mencukupi kita mengenal diri sendiri hanya sebentar. Kita muhasabah hanya sebentar, nggak bisa. Kalau bisa muhasabah itu setiap malam kita lakukan, ya Allah, ternyata saya jadi begini. Kok tiap hari saya malah jadi makin jelek? Ibadahnya, pergaulannya, kita lakukan muhasabah setiap hari. Boleh next slide, Kak? Nah, setelah kita kenal, oh, gue ini tipenya seperti ini. Kalau saya kurang tahu ya kalau Ikhwan gimana. Misalnya kalau Ikhwan, gue dalam ngelidik, dalam kepemimpinan, gue tuh orangnya diktator atau kemudian harus pakai kekerasan dan bagaimana. Kita harus kenal. Harus kenal. Ya. Aku kan katanya anak pertama, punya adik perempuan. Nah, dalam mengenal ada 2 cowok, ada 2 cewek, beda-beda karakteristiknya. Nah, ini penting banget. Kita mengenali seseorang biar bisa membaca bagaimana nanti kita mendekat dengan mereka. Makanya proses mentoring nanti teman-teman mengenali diri sendiri itu penting banget dalam proses mentoring. Dan itu menjadi yang berharga dari mentoring. Karena kalau di mentoring, bedanya mentoring sama yang lain teman-teman. Contoh, teman-teman datang kajian Ustaz Adi Hidayat. Kira-kira sama teman sebelahnya bakal kenal nggak? Mungkin kenal, tapi kalau sebelahnya lagi kenal nggak? Belum tentu. Tapi kalau di mentoring teman-teman, satu buletan, satu lingkaran itu kalian bisa mengenal dengan baik karakteristik mereka. Itu akan menjadi poin penting agar kalian bisa berinteraksi bagaimana dengan seperti apa bertemu orang itu. Makanya itu yang mahal dari mentoring daripada sekadar kajian. Nah, emosi itu manusia. Emosi itu manusia. Kadang dulu teteh pernah berpikir kayak gini, kenapa ya aku orangnya, jadi kita kadang suka menyalahkan diri sendiri. Kok aku marah ya diginiin doang? Kok aku sakit hati ya diginiin doang?
Padahal sejatinya apa? Emosi itu manusiawi. Manusiawi banget teman-teman. Pertama, kesedihan karena kehilangan. Kehilangan siapa? Kehilangan orang terkasih, orang tua. Kalau kita sedih itu wajar. Kehilangan nilai-nilai mungkin yang berharga bagi kita. Kalau kita sedih itu wajar. Wajar banget. Karena itu manusiawi. Bagaimana Rasulullah SAW mengalami kesedihan luar biasa karena kehilangan istri dan pamannya sekaligus. Teman-teman, bayangin seorang Rasul Nabi Muhammad SAW yang Allah kasih beban begitu berat. Bebannya begitu berat. Pasti Allah cukupi mentalnya dengan mental yang kuat, langsung diisi oleh Allah mulutnya. Tapi ketika beliau merasakan kehilangan, beliau menangis. Beliau menangis. Makanya cowok-cowok kalau nangis wajar, nggak usah gengsi. Karena Rasul pun begitu. Itu adalah sesuatu yang manusiawi. Sesuatu yang manusiawi. Ya, saking sedihnya, ya makanya dalam sirah dinamakan itu apa? Bahwa kesedihan. Saking apa? Baginda Rasul benar-benar merasakan kesedihan yang luar biasa. Kalau kita pikir, ternyata seorang Rasul ya, yang mentalnya, yang rohnya itu langsung diisi oleh Allah aja bisa merasakan kesedihan. Apalagi kita yang banyak dosa, yang manusia biasa. Sangat wajar mungkin ketika jauh dari orang tua merantau sedih. Mungkin kehilangan jabatan sedih. Atau mungkin habis itu kontestasi dia kalah sedih. Wajar. Wajar banget. Karena apa tadi? Emosi itu manusia. Kemudian yang kedua, sesak karena pembicaraan orang lain yang di bawah. Pernah ngerasa kayak gitu? Ya. Nah itu orang ikut mentoring, pergaulan aja belum masih bikin tuh. Jilbabnya aja masih pendek, ngapain ikut mentoring? Udah diomongin aja, atau apa itu sih waktu itu berisik banget nasihatin soalnya, padahal kerjaannya nongkrong juga sama cowok. Gitu. Kita serba salah. Dibilang begini salah, dibilang gitu salah. Ngapain tuh orang ambis banget jadi ketua BEM? Apa itu PU? Kita merasa sesak karena omongan orang lain. Dan itu aku juga pernah ngalamin, tadi juga pernah ngalamin. Bahkan di masjid tuh sama aja dinamikanya kayak di sini. Ya atau mungkin di sini lebih keren ya. Cuma sama aja, kita semua pernah ngalamin yang namanya sesak karena pembicaraan orang lain. Gak mesti orang lain, bahkan orang tua sendiri mungkin pernah membuat sesuatu yang merasa kita sesak. Itu pernah. Makanya di sini kita lihat lagi bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam teteh ngasih contoh panutan ke teman-teman dari Rasul. Kenapa dari Rasul? Karena Rasul manusia yang sempurna, yang langsung dididiknya sama Allah, yang langsung diisi roh-rohnya sama Allah. Rasul saja pernah merasa sesak hatinya. Ketika apa di sini? Ketika mendengar pembicaraan orang kafir Quraisy terhadap dirinya, Rasul berdakwah dikatain gila. Muhammad tuh majnun, Muhammad gila. Muhammad tuh tukang sihir, penyamar, pendongeng, ini malah dikatain. Kita mikir, Rasulullah kuat deh. Kan beliau Nabi. Rasul juga manusia, teman-teman. Rasul juga merasakan sesak. Makanya di dalam Al-Quran di surah Fussilat, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Bahkan Allah menjelaskan perasaan Rasul. Ya Rasul, وَلَقَدْ نَعْلَمُ, sesungguhnya kami mengetahui bahwa hari ini merasa sesak karena apa yang mereka katakan. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ngajak orang ke dalam kebaikan, terus orang tersebut penolakan atau sakit hati, itu wajar. Sungguh wajar. Karena salafus Rasul pun merasa sesak. Ketika dikatain gila, nyamur, tukang dongeng, dan sebagainya. Ya, jadi kita jangan pernah dengar, ya Allah, kok gue bisa ya gampang sakit hati cuma ditolak aja nggak dakwahnya? Kok aku cemen banget ya? Wajar. Emosi itu manusia. Ya. Kemudian, nah yang ketiga, cemburu, galau, putus cinta. Itu manusiawi. Kok bisa ya orang sekeren aku ngerasain galau? Ya, kamu manusia. Wajar. Sesoli-solinya orang, kalian nih punya toko yang merasa keren banget, kayaknya orang tersebut Masya Allah kayaknya gak pernah digalau-galau. Gak mungkin. Gak mungkin.
Apalagi dinamika mahasiswa, aktivis-aktivis dakwah itu pasti ada namanya fase cemburu kalau putus cinta. Dan itu manusiawi. Kalian gak usah kerasa, kayaknya gue dosa banget, gak usah kerasa, itu manusiawi. Kita lihat, bagaimana kisah kecemburuan Aisyah pada Khadijah. Bayangin teman-teman, Aisyah istri Rasul SAW, istri kesayangan Rasul SAW. Kalau kita pikir, Masya Allah, periwayat hadis terbanyak pertama bahkan mengalahkan Abu Hurairah. Tapi uniknya ketika Rasulullah SAW menyebut nama Khadijah, mengingat-ingat Khadijah, Aisyah itu mukanya padam sampai merah, saking cemburunya. Bahkan sampai merumpahkan ya kuah dari mangkuk. Saking apa? Saking cemburunya. Kalau kita pikir make sense gak sih seorang Aisyah yang keimanannya baik, kok bisa ya gak bisa kontrol emosi? Karena aku mikir, ini Aisyah, orang yang pasti masuk surga, riwayat hadis terbanyak tapi cemburuan. Kok bisa? Ya memang bisa. Karena itu manusiawi. Manusiawi. Atau apa di sini? Bagaimana kisah putus cintanya Thalhah kepada Aisyah? Ini banyak yang nggak tahu. Jadi ceritanya teman-teman, Thalhah bin Ubaidillah, ya salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, ternyata dia memendam rasa kepada Aisyah. Ini dijelaskan dalam kitab Nubahul Nuqul fi Ashabin Nuzul. Ini dijelaskan, tapi banyak yang nggak tahu. Dan Rasul tuh tahu. Rasul sebagai suaminya Aisyah tahu Thalhah itu nyimpen perasaan ke istrinya. Ini unik banget. Terus ketika itu dalam suatu forum, Thalhah ngobrol berdua sama Aisyah, tapi banyak orang ngobrol berdua sama Aisyah. Thalhah ini sebenarnya memang masih ada darah serupuan sama Aisyah. Kemudian disamperin sama Rasul, ditegur. Ya Thalhah, ya, wahai Thalhah, menjauhlah. Disuruh menjauh. Karena sesungguhnya aku cemburu. Dan apabila aku cemburu, Allah juga cemburu. Apa respon Thalhah kali itu? Kalau kita pikir kira-kira, ya Thalhah orang beriman. Kayaknya nurut-nurut baik, nurut-nurut aja gitu ya bahasanya. Tapi ternyata enggak teman-teman. Namanya juga perasaan cinta. Thalhah dongkol, Thalhah merasa dongkol. Dalam hati ketika beliau menjauh dari Aisyah, Thalhah bilang bergumam dalam dirinya sendiri, apa salahnya saya mengobrol dengan sepupu saya sendiri? Apa salahnya gitu ya? Akhirnya ketika beliau kembali ke rumah, Thalhah berazam, ia berniat kalau Nabi Muhammad wafat akan aku nikahi Aisyah. Sampai kayak gitu. Sampai bergumam saking dongkolnya karena di perasaan cinta juga, tapi dilarang ya. Mestinya ya gak apa-apa sekali-kali ketemu gitu ya. Kepada orang yang kita idolakan gitu ibaratnya Pak ya. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Ternyata Allah mengetahui apa yang dibuangkan Thalhah, apa yang dipendam Thalhah. Lalu turunlah ayat yang berbunyi, wahai orang-orang beriman, dilarang bagi kalian menikahi istri-istri Nabi. Langsung ditegur sama Allah. Langsung ditegur sama Allah. Baru bergumam dalam hati, yang tegur siapa? Allah langsung. Kemudian saat itu, ketika turun ayat tersebut, Thalhah merasa menangis jadi-jadinya, merasa berdosa banget. Saking merasa berdosa, apa yang dilakukan Thalhah langsung tolak 3 bulan dia tidak pulang untuk menebus dosanya tadi, merasa ya. Tapi poin yang unik teman-teman, ya setelah Thalhah merelakan Aisyah ya dalam kisah cintanya dan sebagainya, kemudian Thalhah menikah lagi dengan perempuan lain dan memiliki anak perempuan, diberi nama siapa? Aisyah. Masya Allah. Nah itu kisah cinta para sahabat. Jadi para sahabat aja pernah ngerasain seperti itu. Apalagi kita yang manusia biasa. Makanya kalau orang suka curhat sama teteh ya, suka galau, apa gimana teh, penamani galau, ya wajar. Wajar, kita tuh manusia teman-teman. Wajar banget. Dalam perjalanan mentoring apa gimana nanti ada atau ketika di BEM ketemu kakak yang keren speknya dan sebagainya, wajar banget. Wajar banget. Tapi yang penting bagaimana nanti kita mengelola ego kita, mengelola maintenance perasaan kita, dijaga dengan baik-baik dan dikelola. Ya, dan juga bagaimana kisah Salman Al-Farisi yang tertolak cintanya. Kenapa nanti banyak ngambil sampel di sahabat tadi? Sahabat Rasul adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Mereka saja pernah mengalami kayak gini, apalagi kita. Kalau cerita Salman Al-Farisi, dia itu orang Persia. Bukan orang Arab, orang Persia. Makanya Faris itu artinya Persia. Salman Al-Farisi itu ketika datang ke Arab, dia punya crush, dia punya wanita idaman, orang Ansar, wanita Arab.
Kemudian dia konsultasi sama bisnisnya namanya Abu Darda. Abu Darda ini saya nih kayaknya menargetkan akhwat ini di ibaratnya. Mau nggak kamu bantuin saya untuk khitbah takdim, mengajukan diri kepada orang tua akhwat ini? Karena saya nggak tahu tradisi Arab. Karena dia orang Persia. Abu Darda sebagai biasanya bilang, wah ayo, gaskan saya temenin, gitu ya bahasanya mah. Akhirnya Abu Darda sama Salman datang tuh ke rumah wanita Ansar ini, ke rumah wanita Ansar ini. Kemudian Abu Darda sebagai jubirnya tuh menyampaikan niat baik Salman, bahkan dibagus-bagusin nih. Salman ini memprakarsai konsep Farid, Salman ini sahabat yang paling dicintai Rasul, bagus-bagusin sama Abu Darda di depan orang tua si perempuan ini. Kemudian kata orang tua perempuan ini, ya menyambut dengan tenang, dengan senang. Tapi kata orang tua perempuan ini, jawabannya kembali kepada anak kami. Bagaimana anak kami menjawabnya? Akhirnya kemudian orang tua perempuan ini masuk, ya. Kemudian setelah itu kembali dengan jawaban. Jawabannya kira-kira apa? Ternyata katanya, anak kami ternyata menolak lamaran Salman Al-Farisi. Tapi, ada tapinya. Apabila yang meminta adalah sahabatnya alias Abu Darda, dia menerima. Bayangin. Coba. Kalau kita jadi posisi Salman, wah, kalau tadi aja gue getok tuh Abu Darda kalau bisa. Ya kasih siapa yang dapat siapa gitu ya. Tapi teman-teman, Masya Allah. Bagaimana keimanan seorang Salman Al-Farisi bisa mengelola egonya? Apa yang dikatakan Salman Al-Farisi? Saya menyambut dengan bahagia dan saya bisa bersedia menjadi saksi atas kalian berdua. Gini. Salman Al-Farisi manusia, kita juga manusia. Berarti kesimpulannya adalah kita juga bisa sama-sama mengelola perasaan kita agar tetap utuh atas dasar keimanan. Kemudian dia udah pakai emosi itu manusiawi dalam cerita apa? Di underestimate oleh orang lain. Kita dianggap rendah. Kisah Abdullah bin Mas'ud yang kena body shaming. Jangan dikira sahabat bersih dari body shaming. Gue lihat lu makin hari makin bundut aja dah. Siapa pernah gituin? Mungkin ada ya. Gue lihat lu makin hari makin apa ya. Dikena body shaming sama teman sendiri. Ternyata sahabat pun pernah merasakan seperti itu. Abdullah bin Mas'ud dikenawain karena apa? Karena sakit kurusnya. Jadi ternyata Abdullah bin Mas'ud pernah ngalamin kayak gitu teman-teman. Ya? Tapi kata Rasul apa? Ketahuilah, betis itu kelak di akhirat lebih berat. Ya, lebih berat daripada apa? Sebongkah batu besar di surga. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi body shaming tuh ada kita di underestimate oleh orang lain itu sangat wajar. Ya, boleh next slide. Next slide, oke. Interaksi sesama manusia tiada yang sempurna. Mungkin pernah marah sama kakak mentinya, kakak pembimbingnya, kakak mentornya. Kecewa. Kenapa sih gue di-chat terus sama kakaknya? Kenapa sih gue dituntut ini serba harus datang ke Al-Kuliah? Al-Kuliah. Harus ikut mentoring, males banget. Mungkin kita pernah kecewa juga sama teman mentoring kita sendiri. Kecewa sama teman terdekat kita sendiri. Ya. Tapi teman-teman yang perlu kita ketahui, interaksi sama manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan Allah ilhamkan fujuraha, sisi buruk, wa taqwaha. Jadi manusia itu, setiap manusia itu punya fujurnya, punya takwanya. Gak ada yang takwa full. Takwa doang Allah kasih gak ada. Masih ada sisi hawa nafsunya, ada sisi kebaikannya. Makanya kalau teman-teman berharap, gue pokoknya pengen mentoring itu ideal, nggak bakal bisa. Pokoknya gue berharap nih gue join di Al-Huriyah, ikut aktivitas di Al-Huriyah biar lebih baik, gak bakal bisa. Interaksi sama manusia itu gak ada yang ideal. Makanya kita harus menyiapkan segala konsekuensi terburuk dalam menjalani kehidupan. Yang pertama kita ketahui manusia tempatnya salah dan lupa. Ya kita harus belajar teman lupa janjian dan bagaimana ada salah ya kita coba memaafkan. Al-insan memaafkan wan nisyan. Kemudian yang nomor 2, dinamika itu tanda berinteraksi. Kalau teman-teman lurus aja, itu namanya teman-teman gak berinteraksi.
Tapi ada dinamika naik turun, itu tandanya teman-teman berinteraksi. Kemudian yang ketiga, perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Kok dia kayak gini ya cara interaksinya, kok dia orangnya belak-belakan, ngomong kok kayak nggak difilter ya. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Ya, kemudian next slide. Ini emang sengaja, aku ada lagunya. Kuncinya semuanya ada di dalam diri kita. Kalau aku boleh cerita teman-teman ya, karena ini pertama ya Masya Allah teman-teman IPB. Teteh dulu dapat beasiswa di ASEAN itu sampai S3. Sampai S3. Kenapa teteh balik? Karena dia tahu Umi teteh sakit. Umi teteh sakit. Pas teteh wisuda dikabarin Umi teteh masuk ICU. Akhirnya besok, setelah besoknya dari wisuda itu teteh benar-benar berangkat. Barang tuh masih ada di Mesir semua. Barang semua masih ada di Mesir. Jadi diri kita duluan yang pulang. Dan qadarullah ya alhamdulillah teteh memutuskan pulang itu ternyata terbaik. 3 bulan setelah itu Umi teteh wafat di bulan Ramadan tahun 2024 tahun lalu. Umi teteh wafat. Nah, kalau kita pikir-pikir gitu ya, ya Allah dulu teteh itu punya umur yang tinggi banget. S2, S3 pokoknya cemerlang. Punya hidup yang begitu cemerlang, dapat beasiswa, punya pencapaian karir seperti ini, yang ingin membangun keluarga bagaimana di Mesir dan sebagainya. Tapi qadarullah takdir mengatakan seperti itu. Sebagai yang pertama kita harus pulang menjaga adik-adik dan sebagainya. Dan ternyata teman-teman, sepahit-pahitnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya bisa kita kontrol dan kelola dengan baik. Makanya di sini konklusinya adalah kuncinya semuanya ada dalam diri kita. Kalian punya keluarga broken, oh iya. Tapi ternyata itu nggak bisa jadi dalih kalian bisa berlaku seenaknya. Kalian punya rasa kecewa sama Allah, itu memang iya. Tapi ternyata iman kita kalau kita terus bangkitkan itu bisa menjaga semua itu. Makanya di sini ya kata Buya Hamka, kebahagiaan itu sejatinya dekat. Kebahagiaan itu sejatinya dekat. Kalian nyari ya Allah kebahagiaan itu di mana? Kita cari di sini, kita datang, kita ikut organisasi ini, kita datang kajian ini, tapi nggak menemukan kebahagiaan itu. Padahal sejatinya apa? Kebahagiaan itu dekat, ada di sekitar kita. Ternyata yang memberikan teteh kekuatan pada saat itu adalah orang-orang terdekat teteh. Datang menguatkan. Karena kita sampai cari di mana-mana, ikut organisasi di Jogja. Ya, dan kemudian ada di dalam diri kita, ada di dalam diri kita. Maka teteh harap teman-teman yang datang ke sini, mari kita terus tumbuhkan rasa kebahagiaan kita. Kita upayakan bertemu dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang soleh. Agar kebahagiaan itu semakin dekat dan semakin terwujud di dalam diri kita. Dan tetap percaya. Ya setelah Allah fase-fase yang teteh lalui ya satu kali keberatan itu Masya Allah. Allah itu akan mengganti sesuatu yang mungkin bagi kita pada saat itu terpuruk banget. Akan diganti yang lebih baik. Akan diganti yang percaya. Ya. Kemudian next slide. Nah, itu hidup. Nah, bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan yang ada di dalam diri kita? Itu nggak instan. Ada tahapnya, ada prosesnya. Yang pertama adalah validasi semua kecewaan dan segala perasaanmu. Pernah ngerasa kecewa sama orang? Bahkan sama senior kalian, sama ustadzah kalian, sama mentor kalian? Wajar. Validasi, gak usah denial. Ya Allah ternyata memang aku kecewa sama engkau ya Allah. Ya Allah kenapa aku harus ditimpakan seperti ini ya Allah? Validasi. Kita akui kalau kita tuh memang hamba yang lemah. Kita akui kita memang gak berdaya di hadapan Allah. Kita akui. Kemudian yang kedua, jangan biarkan itu terkendal. Ceritakan kepada Rohmu, ceritakan kepada mereka yang kau anggap sebagai orang bijak. Jangan pernah mendem perasaan sendirian, jangan pernah mendem stres sendirian, itu gak baik teman-teman. Langkah pertama adalah kita cerita sama Allah di dalam setiap sujud kita. Kenapa ya anak-anak mentor aku begini? Kenapa ya setiap aku ajak dakwah di kampus, aku ajak teman-teman buat ngaji, ikut kumpul-kumpul asyik bareng, pada gak mau. Kita cerita sama Allah. Ya, kemudian apa? Ceritakan kepada orang yang kau anggap bijak. Makanya ini pentingnya mentoring sebenarnya teman-teman. Dalam mentoring, mentor itu nggak mungkin orang yang nyeleneh, nggak mungkin. Mentor itu pasti orang yang pakar, yang baik, yang bijak. Makanya ketika di mentoring itu teman-teman bisa berkonsultasi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Ya, kemudian sisakan waktu beristirahat. Menepilah sejenak,
kembali untuk berlama-lama dalam sujud yang panjang. Ya gak apa-apa, rehat dari organisasi sebentar gak apa-apa. Tapi dalam sujud yang panjang. Kemudian yang keempat, bukalah segala pintu maaf untuk orang lain, bahkan untuk dirimu sendiri. Karena kebencian dan kedengkian hanya membuat jiwa kita semakin busuk. Ya, jangan sampai kita menyalahkan orang sampai benci dalam hati. Tapi menjadi kita maafkan bahkan diri kita sendiri. Karena kita dulu ngerasa kita suka sulit maafkan diri sendiri, gitu ya. Kemudian yang kelima, next slide. Merapat kembali bersama orang-orang soleh, itu pentingnya. Ketika kalian lagi burn out, kalian tuh mungkin gak bisa nyari inspirasi. Maka inspirasi bisa kalian dapati dari apa? Orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din 'alim illa al-muttaqin." Sejatinya semua pertemanan itu di hari akhirat itu ujungnya jadi apa? Jadi musuh. Sebesti-bestinya kalian sama teman kalian yang lagi duduk di samping, seakrab-akrabnya kalian sama teman kosan kalian, itu ujung-ujungnya di akhirat jadi musuh. Kecuali apa? Al-muttaqin, persahabatan atas dasar takwa. Atas dasar takwa. Makanya kita usahakan dalam mentoring itu teman-teman yang insya Allah kenal sampai akhir. Ya, kemudian yang keenam, cobalah sekali melihat sekitar dan amati apa yang terjadi di sekitarmu. Barangkali ada yang mereka nasibnya lebih jelek dari kita, tapi mereka bisa struggle, bisa lebih kuat, bisa lebih mandiri. Itu jadi motivasi kita untuk memacu hidup lebih baik. Mereka yang mungkin ekonominya biasa aja, tapi bisa berprestasi. Mereka yang mungkin jauh dari kawan-kawan, tapi tetap bisa berprestasi, bisa bersosialisasi. Kita harus bisa. Kita lihat sekitar kita. Kemudian yang ketujuh, kemudian kau coba torehkan dalam tulisan apa yang kau rasakan itu. Kebiasaan kita tuh suka nulis di blog. Kalau kita scroll down blog itu sekarang suka nangis, ya Allah ternyata aku dulu punya mimpi seperti ini. Ya Allah ternyata aku mengalami dan aku bisa melewati fase itu. Jadi aku tulisnya semua di blog. Penting biar kita bisa menghargai ternyata kita sudah sehebat ini, sekuat ini. Begitu ya. Kemudian yang kedelapan, hingga kau mulai menapaki hidup dengan penuh keyakinan, penuh keikhlasan, kesyukuran dan optimisme. Dan akhirnya kita menemukan bahwa kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Ya, next slide, Pak. Dengan keimanan, ini kesimpulannya. Dengan keimanan teman-teman, sejati kita bisa mengubah luka menjadi sebuah pelajaran. Sepahit-pahitnya luka dalam kehidupan kalian, karena keimanan itu bisa diubah menjadi pelajaran hidup yang berbuah manis, berubah kearifan dalam menjalani kehidupan. Ya, apa yang kami ceritakan ke teman-teman itu hasil olahan 1 tahun lamanya. Yang mungkin dulu tapi sempat terpuruk, merasa kecewa, itu kemudian menjadi pelajaran hidup berharga yang nanti akan kita ceritakan ke anak-anak kita, ke generasi kita selanjutnya. Ya, makanya teman-teman, berikanlah bersama orang-orang soleh agar keimanan itu tetap ada, ya, agar kita bisa mengubah kebahagiaan itu senantiasa ada dalam diri kita. Yang terakhir, refleksi Ramadan ini. Terakhir nih, dalam momentum Ramadan, kita pengen ngajak ikhwan, akhwat semuanya, laki-laki perempuan semuanya, yuk kita sama-sama jadikan momentum Ramadan ini momentum untuk membersihkan hati kita. Kita temukan definisi ketenangan kita. Sejatinya Ramadan adalah momentum terbaik dalam menorehkan jejak-jejak kebaikan. Kebaikan itu jangan sampai cuma dalam omongan doang, tapi kita harus menorehkan jejak. Kalau jejak apa bedanya? Adik-adik belakang kita, generasi selanjutnya kita bisa mengikuti. Jadi jangan sampai kita tidak menorehkan jejak kebaikan. Sebagaimana turunnya Al-Quran ke langit bumi, Al-Quran adalah kebaikan. Dia petunjuk, dia turun di bulan Ramadan. Sebagaimana berkorbannya perang Badar yang heroik, perang Badar, perang yang jauh jumlahnya kuantitasnya antara orang kafir dan orang muslim. Udah mana orang muslimnya lagi dalam keadaan puasa, tapi heroiknya mereka bisa menang karena izin Allah. Dan sebagaimana pembebasan kota Mekah yang menjadi secercah harapan dalam dakwah umat Islam. Pembebasan kota Mekah adalah finalisasi bagaimana kemudian orang-orang ya menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, dan itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Itu menjadi secercah harapan dakwah Islam hingga akhirnya Islam sampai kepada kita saat ini, dimulai dari pembebasan kota Mekah. Maka kita pengen ngajak teman-teman, adik-adik semua, Masya Allah, generasi-generasi muda, yuk kita sama-sama torehkan jejak-jejak kebaikan di bulan Ramadan ini. Ya, torehkan dan ukir dengan kebaikan dan berikan bersama orang-orang soleh. Ya, mungkin saja ini teteh. Wa qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Takbir. Allah Akbar. Masya Allah. Ya, luar biasa. Masya Allah, Teteh. Aku di sini berkaca-kaca, nahan nangis karena malu gitu ya depan teman-teman. Tadi beberapa yang banyak sih sebenarnya yang bikin aku tersentuh ya, diantaranya Rasul aja bisa sedih gitu ya, Rasul aja pernah nangis, pernah sakit hati gitu, apalagi itu kan mau nangis lagi. Apalagi kita sebagai manusia gitu ya teman-teman. Merasa berat itu wajar gitu, merasa sedih itu wajar gitu, karena ya itu adalah fitrah yang udah Allah titipin gitu. Bahkan sahabat-sahabat Nabi juga gitu ya, yang cowok gitu ya, yang cewek, Masya Allah, ya semuanya adalah manusia gitu ya. Jadi pasti punya emosi gitu. Nah yaudah lah ya, langsung aja. Mungkin teman-teman juga ada yang pengen bertanya gitu ya sama Teh Jahidah. Disilahkan. Teteh mau langsung ditampung aja atau langsung jawab aja? Oke, silakan orang pertama yang ingin bertanya mungkin. Oke, udah bersemangat banget. Teteh yang pakai kerudung biru ya itu, boleh silakan. Gimana ya? Biar kedengeran. Iya. Nah, ada pinggir. Oke, nggak apa-apa. Aku aja yang kesana. Boleh, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Kirina Mahlika Aulia Rusman. Saya dari Departemen Ilmu Keuangan dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia. Saya izin bertanya terkait, tadi kan dimention nih, kalau kita sebagai manusia tuh boleh banget buat sedih, ngalamin banget buat sedih. Tapi pertanyaan saya adalah, ada nggak sih Teh batasan sedih itu tuh harus gimana atau wajarnya seperti apa? Mengingat kayaknya tuh mungkin dari pengalaman saya sendiri akhir-akhir ini kayak kok sedihnya berkelanjutan terus. Katanya kalau badai setinggi awan bakal seru, tapi kok dirasa-rasa kayaknya ada aja gitu. Terus pertanyaan yang kedua adalah terkait sebagai seorang perempuan, kita tuh pasti ada fase-fase yang apalagi mendekati hal yang lain itu kan bakal sedihnya sedih banget, dan kadang tuh bingung ya Teh, sedih itu tuh cara menyikapi baiknya seperti apa. Terus juga aku pernah dengar sebuah kutipan yang mengatakan katanya perempuan itu kalau dia nggak sibuk dengan ilmu, dia bakal sibuk sama perasaannya. Nah lantas kita sebagai seorang perempuan, cara menghadapi perasaan atau pikiran yang terlalu itu tuh seperti apa tuh? Ya mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus. Langsung jawab ya. Barakallahu fiik, pertanyaan bagus. Yang pertama, bagaimana kita menanggulangi atau batasan sedihnya itu? Rasul sedih, tapi Rasul itu tidak pernah menampakkan kesedihan di depan orang lain. Beliau tetap menjalani hidup normal pada umumnya. Pergi berdakwah, pergi mengimami di masjid. Beliau hanya sedih di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Kalau kita bila idealnya ya begitu, kita sedih, tapi tetap menjalani hidup. Kita tetap bertemu orang, dan kita hanya menampakkan sisi kelemahan kita, paling lemah kita di hadapan Allah. Itu idealnya kalau mengikuti ala Nabi gitu ya. Tapi kalau kita misalnya ngikutin yang sekarang, ya silahkan, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari bolehlah. Sebagaimana amarah maksimal 3 hari. Ya, karena apa? Karena dalam staf kesedihan itu, ketika kita udah sedih, kadang justru malah membatasi kita berbuat baik. Yang padahal kewajiban kita masih banyak, karena kesedihan ini kita berlarut-larut. Makanya mungkin kalau kita fleksibilitas kan gitu ya, kalau kita konversikan ke keadaan sekarang mungkin maksimal 3 hari gitu ya. Dan yang tadi, jangan sampai ya kesedihan itu membuat kita maut ya, sampai orang lain pun kayak sedunia itu sedih gitu karena keadaan kita, begitu ya. Nah yang kedua, benar banget, perempuan itu didominasi dengan perasaan. Itu Nabi sendiri yang bilang. Nabi bilang apa? Dalam hadis, perempuan itu disifati dalam nahisul akal, kurang akal. Kurang akal maksudnya apa? Banyak pakai perasaan. Kalau orang feminis ngejadiin itu dalil kalau perempuan itu dianggap remeh dalam Islam. Padahal sejatinya perempuan itu kenapa didominasi dalam perasaan? Karena penting buat mendidik anak. Contoh kasus, kalau kita lihat nih dari ibu-ibu rela sampai mau ngegendong anaknya, gak tidur suntuk seharian demi apa? Anaknya tidurnya. Itu kalau dominasi akalnya lebih gede, dia gak mau. Pasti mentingin kesehatan sendiri. Tapi seorang ibu karena dominasi perasaannya besar, dia rela ngegendong anaknya. Mohon maaf, ada anak kecil ingusan, masih bayi.
Kalau ibu ngapain? Bersihin ingusnya diapain? Disedot. Kalau orang dominasi akharnya tinggi, ya kali ingus gue sedot, bakteri semua. Tapi Masya Allah, perempuan dominasi perasaan, sakit cintanya salah, disedot tuh ingus. Ya, jadi sebenarnya kita nggak usah sedih. Perempuan memang dominasi perasaan memang penting, karena untuk modratnya. Tapi bagaimana caranya kita biar enggak, apalagi kalau kan belum jadi ibu ya, belum jadi istri aja belum, apalagi jadi ibu gitu ya. Bagaimana cara menyibukkannya? Yang pertama, ya sibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif. Ya, positif apa saja, membaca buku, halaqah, maksudnya halaqah Quran, ikut forum-forum halaqah Quran, terus kajian di mana, mau di Blok M, mau di mana, carilah kajian, kegiatan yang positif. Kedua, kegiatan positifnya harus bersama orang-orang solih. Bertemu tuh boleh dengan siapa saja. Bertemu tuh boleh dengan sama siapa saja, mau yang gaul, yang begini. Yang paling penting adalah teman dekatnya itu harus orang-orang soleh. Berteman sama siapa saja boleh, tapi teman dekat itu harus orang soleh. Itu cara yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya kita terus akselerasi diri kita. Ya kalau tadi kan kita sibuk ini, akselerasi diri dengan apa? Ya mungkin dengan ibadah. Ya, apalagi ibadah itu harus makin kencang, makin futur kita, makin kita galau, ibadah jangan kendor, ibadah harus dikhawatir. Ya, jadi 3 doang. Pertama disibukkan dengan kegiatan positif, kedua berteman dengan Allah Subhanahu, ketiga memperkuat atau akselerasi diri dengan ibadah. Cukup insya Allah. Oke, Masya Allah ya, itu jawaban dari Teh Jahidah gitu ya, kurang lebih buat pertanyaannya. Siapa tadi? Siapa namanya? Jawabannya siapa? Ada nih. Oh, makan berat. Iren. Kiri. Oh, Oke, Masya Allah. Karena ada sesuatu, teman-teman yang ingin bertanya, boleh selanjutnya. Oke, Ahmad lagi, yang Iwan belum ada, gak apa-apa. Boleh kakak yang pakai kerudung hitam. Kok tenang pakai sesuai SOP? Kok nggak ada yang nanya Iwan? Jadi tadi ada. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih atas kesempatannya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku mau ngucapin makasih banyak sih Kak. Tadi apa yang disampaikan tuh kayak relate ya, banget kayak tentang manusia, menghadapi manusia lainnya, dan juga bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, berhubung dengan manusia gitu kan, manusia itu kan dinamis ya. Ada saatnya kita, ya tadi balik lagi karena manusia itu gak sempurna gitu. Orang lain berbuat kesalahan pun kita juga berbuat kesalahan. Nah, gimana sih cara menyikapi kesalahan itu gitu. Maksudnya kayak gimana cara kita untuk terus mentolerir itu, tapi di saat yang sama juga kita memperbaiki diri kita. Dan kan kadang kita berbuat kesalahan ya, dan kita tuh terlalu stuck di kesalahan tersebut dan membuat kita nggak maju gitu. Nah, untuk menyikapi hal itu juga bagaimana Kak? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada 2 poin deh. Nah, yang pertama tentang bagaimana kita menanggulangi rasa benci. Rasa benci gak sih? Rasa menyalahkan diri sendiri ya? Iya, Kesalahan orang lain yang kita tolerir gitu ya, bagaimana kita memperlakukannya. Terus yang kedua, yang gimana biar kesalahan kita nggak stuck dalam kesalahan kita. Oke, yang pertama dulu. Seberapa jauh kita boleh menolerir atau memaafkan orang lain? Ini teman-teman, kalau dari Teno sendiri ya, ada sebuah pepatah Arab bilang kayak gini, samih anha rabih. Jadilah yang memaafkan pertama kali, maka sesungguhnya kaulah pemenangnya. Kadang ini kita dalam berantem antara 2 orang yang bertikai, gue gak yang minta maaf duluan, berarti gue kalah. Tapi dalam pepatah Arab, samih anha rabih. Kamu yang minta maaf, kau yang menang. Itu keren banget ya. Tapi permasalahannya apakah semua kesalahan orang lain kita maafkan gitu ya? Kalau kayak gitu nanti orang memanfaatkan kita. Jadi kalau dari teteh kita bisa nilai. Ya ada sesuatu yang prinsipal, ada yang bukan. Ada yang memang sifatnya karena dia lalai, luput karena manusiawi, ada yang memang disengaja. Nah yang kita tidak tolerir adalah kesalahan-kesalahan yang sengaja atau berulang kali. Berulang kali dia udah dibilang jam segini begitu, terus ngaret, terus nah itu baru kita buat perhitungan. Bagaimana kita membuat sikap. Tapi kalau yang pertama kali karena dia lama sejatinya lupa dan bagaimana ya, gak usah baper segitunya aja manusia gitu ya. Jadi cara menyikapi gitu ya, teman-teman udah kuliah pasti udah bisa. Terus yang kedua, bagaimana kita biar tidak stuck dengan kesalahan kita. Maksudnya gitu kan ya,
kesalahan diri sendiri karena kita jadi stuck. Nah, itu penting banget ya. Nah, tadi ketika kita stuck, kadang kita kok nggak bisa nyari inspirasi dari diri kita sendiri, nggak nemu. Pokoknya kita nyalahin diri, gue tuh salah. Ini dalam hubungan pertemanan ini gue yang salah. Wah, gue yang salah. Maka bagaimana kita cari inspirasi? Kita cari dari orang lain. Bertemu dengan orang soleh. Kita konsultasikan kepada ahli-ahli orang-orang bijak. Senior kita, kakak kelas kita, ya, mentor kita. Kita konsultasi, minta pendapat mereka. Jadi nanti di situ akan dikasih hal yang sesuai dengan kondisi kamu. Karena beda tiap orang, beda juga, beda kondisi, beda penyikapan, gitu ya. Yang terpenting itu. Jadi jangan sampai kamu tuh berusaha gimana ya solusinya diri gue ini nggak nemu, yang nggak bakal nemu karena diri kamu lagi stuck, lagi dibuat jalan butut. Ibaratnya gitu ya. Maka setannya buat jalan lain itu harus dapat dari orang lain. Gitu. Cukup insyaallah. Cukup insyaallah. Oke. Oke, masih ada sisa waktu. Mungkin satu pertanyaan lagi teman-teman. Ada? Oke. Ada 2 orang tadi, yang mana yang duluan ya? Yang mana teh? Kayaknya pakai kerudung virus ya tadi yang duluan ya. Boleh. Tangannya berdiri, boleh agak depan. Biar lebih terlihat wajahnya. Boleh maju aja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya kepada kakak atas ilmu yang diberikan. Saya Naila dari Teknologi Pangan, izin bertanya. Jadi kan di kajian kali ini kita membahas tentang bagaimana kita mendapatkan ketenangan atau kebahagiaan. Tapi pastinya definisi kebahagiaan setiap orang itu pasti beda-beda. Kalau ditanya pasti ada yang kebahagiaannya keluarga, ada yang kebahagiaannya mungkin jabatan gitu. Tapi kan itu semua bisa hilang gitu. Dan seperti yang kita ketahui juga kalau kebahagiaan yang hakiki itu kan bagaimana kita nanti akhirnya endingnya mendapatkan surga. Nah, yang mau aku tanyakan adalah yang pertama, bagaimana cara kita untuk bisa bisa lebih berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Dan yang kedua, aku juga mau nanya karena aku tahu kakak itu aktivis dakwah, dan untuk dakwah sendiri kan pasti ada up and down-nya, pasti ada orang yang mau nerima, yang nggak nerima juga. Dan aku mau nanya, ada nggak sih tips and trick atau kayak seni dalam berdakwah yang kakak lakuin? Terima kasih. Masya Allah, pertanyaannya bagus. Pertama tentang bagaimana kita menemukan definisi kebahagiaan sejati gitu ya. Jadi teman-teman tadi benar banget, kebahagiaan orang beda-beda. Ada kebahagiaannya mungkin dia organisasi, jabatan, keluarga, prestasi, atau jadi selebgram, ada juga yang begitu. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Jadi definisi kebahagiaan sejati itu teman-teman, apapun di dunia ini yang hal tersebut bisa jadi sarana untuk menyelamatkan kita di akhirat. Itu aja. Simpel itu. Kamu sekarang punya harta banyak, boleh. Itu kebahagiaan kamu. Tapi gimana cara harta yang banyak itu bisa mengantarkan kamu ke surga? Itu kebahagiaan sejati. Makanya di dalam Al-Quran ada dua golongan. Ada 2 golongan. Ada yang bilang kayak gini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia cuma bilang, ya Allah berikanlah aku di dunia ini kebaikan. Dia cuma minta apa? Kebahagiaan di dunia doang. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat gak punya apa-apa dia. Tapi ada golongan yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat juga berikanlah kami kebahagiaan. Wa qina adzabannar. Dan semoga kita masuk ke golongan kedua. Golongan yang mereka mendapatkan apapun jenis kebahagiaan di dunia yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat. Itu kebahagiaan sejati. Kamu kebahagiaan mungkin ingin punya keluarga yang baik, itu boleh. Yang penting bagaimana sarana keluarga kamu itu bisa mengantarkan ke surga. Senang sama perhiasan boleh, senang sama apa boleh. Yang penting bisa mengantarkan ke surga. Sesimpel itu kebahagiaan sejati. Ya. Kemudian yang kedua tentang bagaimana menjalani aktivis dakwah. Dakwah itu nggak mesti harus yang LC, harus perusahaan Mesir, nggak. Harus jago agama nggak mesti. Kamu dakwah ngajak teman kamu, misalnya yuk sholat yuk tepat waktu, atau enggak yuk coba sholat duha rutinin, ajak sholat jamaah, itu sudah bagian dari dakwah. Terus bagaimana kalau kita futur atau kalau kita lagi capek, kalau kita yang pertama, satu, menepi itu wajar banget.
aku mau setiap hari kok kayak gini, gak setiap hari modenya begini. Ada mode-mode kita ya udah biasa aja gitu, kayak kita apa adanya, kita capek istirahat. Kemudian yang kedua tadi banget teteh kadang futur. Setiap orang tuh, setiap aktivis dakwah pasti ada namanya berbuat salah. Tapi kalau kita berteman sama orang-orang soleh itu membuat kita makin kuat, makin diingatkan. Jadi memang menepinya itu bukan kabur, tapi menepi biar melangkah lebih maju. Itu penting banget. Dan kita ngerasain sama teteh 5 tahun dakwah, maksudnya menjalani aktivitas di Mesir gitu, kayak gitu. Jadi menepinya karena bersama orang-orang soleh, lanjut lebih keren lagi, lanjut lebih mantap lagi. Kemudian yang ketiga setelah itu adalah kita sekali-kali melihat sekeliling. Biar apa? Biar metode dakwah itu nggak cuma A doang. Yaudah kalau ketemu yang orang begini, kita begini A. Kalau B begini, C begini. Jadi dakwahnya tuh nggak kaku. Ya, dakwah tuh nggak kaku, dakwah tuh fleksibel, masya Allah. Dan kita juga bisa, jadi ternyata kita mengenal dunia lebih luas ya sana aja lewat dakwah. Oh, misalnya ya, kalau ngedakwahin misalnya adik-adik SMP SMA pasti teteh ngabdiin ini, ngabdiin apa biar ada masuk, biar masuk ke dunia mereka. Misalnya audiensnya ini rada-rada kenal nih, ada yang suka banget apa misalnya, ya udah kita dalemin. Jadi secara tidak langsung dunia kita menjadi luas karena apa? Karena dakwah. Gitu ya. Itu mungkin tiga cara teteh biar tetap kuat terus. Yang paling pasti tadi beristirahat, tapi beristirahatnya bersama orang-orang solih. Begitu ya. Insyaallah benar cukup.